Mengapa semua video satelit di luar angkasa selalu CGI? Orang-orang yang tidak percaya adanya satelit sering menanyakan, mengapa video-video satelit di luar angkasa selalu hasil CGI, atau animasi, atau kartun, atau apalah, meskipun jarang yang menyebut anime. Ilustrasi satelit menggunakan CGI adalah karena memang tidak memungkinkan mengambil video satelit secara langsung. Satelit berada di luar angkasa dengan ketinggian berkisar mulai 200 km untuk orbit rendah hingga 36.000 km untuk orbit geostasioner. Jika ingin membuat video satelit secara langsung, maka harus meluncurkan satu lagi satelit atau astronot untuk mengikuti satelit tersebut dari dekat dan mengambil videonya. Sama sekali tidak ada urgensinya melakukan hal itu. Jika orang kemudian tidak percaya satelit karena tidak ada video aslinya, maka sebaiknya dia juga tidak percaya beberapa teknologi lainnya. Pernahkah Anda melihat video bagaimana mata bor pengeboran minyak mengebor bumi hingga ratusan meter? Sama sekali tidak ada videonya. Semua video pengeboran minyak bumi adalah animasi. Bagaimana kita percaya bahwa bor tersebut benar-benar berada ratusan meter di bawah tanah? Siapa tahu hanya beberapa puluh meter saja. Dan klaim kedalaman ratusan meter hanyalah akal-akalan perusahaan kontraktor pengeboran untuk memarkup biaya agar mendapat untung. Kemudian, kapal selam. Katanya, kapal selam bisa menyelam hingga kedalaman 300 meter, bahkan 500 meter. Adakah videonya? Tidak ada. Yang ada hanya video saat kapal mulai menyelam, atau video dari dalam kapal selam. Video kapal selam di bawah air hanya ada ketika kapal selam berada hanya beberapa meter di bawah permukaan laut. Jika lebih dalam lagi, tidak ada videonya. Video kapal selam di bawah laut ratusan meter, semuanya CGI, animasi, kartun. Bagaimana kita tahu kapal tersebut benar-benar menyelam hingga 300 meter? Bisa saja itu hanya akal-akalan pabrik kapal selam. Kemudian, tidak usah jauh-jauh. Kita lihat bagaimana aksi sel sperma manusia, tentu bukan yang sekarat karena dibuang di kamar mandi, tapi yang berhasil membuahi sel telur wanita. Semua video proses pembuahan oleh sel sperma adalah CGI, animasi. Jadi, apakah proses pembuahan itu hoax? Jangan-jangan proses pembuahan sel telur oleh sperma itu adalah kebohongan sains modern. Padahal, sebenarnya bayi itu datang diantar oleh burung bangau, atau mungkin oleh kurir JNE. Kalau kita kaitkan dengan agama, bukankah manusia itu diciptakan oleh Tuhan? Kok bisa-bisanya sains mengatakan prosesnya melalui pembuahan sel telur oleh sperma? Nah, inilah kalau orang menafsirkan kitab suci tanpa akal. Semua ditelan langsung mentah-mentah, sekulit-kulitnya, seplastik-plastiknya. Mungkin mereka lapar. Tidak adanya video asli proses pemboran minyak bumi, kapal selam, atau proses pembuahan sel telur tidak lantas berarti hal tersebut tidak benar. Hal itu dikarenakan sulitnya untuk membuat video asli proses-proses di atas. Kita jelas tidak bisa memasukkan kamera ke dalam tanah, gelap. Mungkin bisa saja kita mengebor di sampingnya lalu memasukkan kamera. Tetapi itu tidak ada penting-pentingnya, kurang kerjaan. Demikian juga pada kapal selam. Pada kedalaman 300 meter, sudah tidak terjangkau sinar matahari. Semuanya gelap. Selain itu, tekanan air sangat besar. Penyelam akan mati di kedalaman itu, dan kamera yang tahan air pun akan remuk terkena tekanan air. Bisa saja menggunakan kapal selam lain, dilengkapi lampu sorot yang kuat dan kamera khusus. Tetapi, sekali lagi tidak ada faedahnya. Bagi orang yang berpikir, kedalaman kapal selam bisa diketahui dari indikator kedalaman atau pengukuran dengan menggunakan sonar, tidak perlu bukti video. Demikian juga dengan perbuatan sperma terhadap sel telur. Sperma memang bisa dilihat dengan mikroskop, tetapi untuk tujuan pembelajaran, video animasi memberikan pemahaman yang lebih jelas dan lebih menarik. Pun demikian dengan satelit, tidak perlu bukti video untuk membuktikan bahwa satelit memang berada di luar angkasa. Para pemilik perusahaan bidang telekomunikasi, broadcasting, dan sebagainya yang menggunakan dan membayar jasa satelit sudah cukup cerdas untuk tahu bahwa satelit itu ada.
Yang tidak percaya hanyalah segelintir orang-orang yang hidup terkungkung dalam dongeng bumi datar. Anehnya, orang-orang ini tidak percaya satelit karena belum pernah melihat secara langsung. Tetapi mereka sangat percaya adanya pasukan penjaga Antartika, padahal juga tidak ada buktinya. Kembali ke video satelit, mengapa pembuat satelit tidak memasang kamera pada satelit? Misalnya, dipasang tongsis pada tiap satelit agar satelit bisa foto atau video selfie, sehingga kaum flat earth bisa melihat bukti foto real dari satelit. Maaf, jika alasannya hanya agar kaum flat earth percaya, perusahaan pembuat atau pemilik satelit tidak akan mau repot-repot melakukan itu. Keberadaan kaum bumi datar tidak sepenting itu. Namun demikian, video satelit di luar angkasa bukan sama sekali tidak ada. Ada, yaitu ketika ada manusia di sana. Misalnya, peluncuran satelit dengan menggunakan pesawat ulang-alik atau video dari satelit luar angkasa internasional atau ISS. Itu video asli, bukan CGI atau animasi. Tetapi, kaum bumi datar tetap menuduh itu CGI, Hollywood, dan sebagainya. Intinya adalah merupakan hal yang sia-sia membuktikan apapun kepada kaum bumi datar. Begini urutannya, kaum bumi datar mengatakan semua video satelit adalah CGI. Mereka minta video asli. Lalu, ketika disodorkan video dari ISS yang merupakan video asli, mereka menuduh itu dibuat di studio, pakai tali, pakai pesawat zero G, dan lain sebagainya. Mereka meminta, jika memang satelit ada, coba buktikan foto satelit yang dilihat dari teleskop di bumi. Kemudian, ketika ditunjukkan bukti foto-foto stasiun luar angkasa dan pesawat ulang-alik yang berhasil diteropong dari bumi, mereka menuduh itu foto rekayasa. Siapapun bisa membuatnya dengan Photoshop. Mereka ingin melihatnya dengan mata kepala sendiri. Oke, silahkan dilihat dengan mata kepala sendiri. Di saat senja atau subuh, ISS bisa dilihat bahkan dengan mata telanjang, berupa titik cahaya yang bergerak di langit, karena stasiun luar angkasa itu terkena sinar matahari. Yang penting kita tahu jadwalnya. Oh, itu mungkin pesawat terbang, kata mereka. Baik, silahkan dilihat dengan teleskop. Dengan teleskop seharga 10 jutaan sudah bisa melihat bentuknya. Tiba-tiba, tanpa bukti apapun, mereka mengatakan itu adalah hologram yang sengaja dibuat oleh elit global. Entah di mana elit global menaruh proyektor untuk membuat hologram di langit yang bisa dilihat di semua lokasi di bumi. Intinya adalah hal yang sia-sia melayani maunya kaum bumi datar. Bahkan, seandainya mereka diterbangkan ke luar angkasa dan melihat bumi dari luar angkasa, mereka tetap tidak akan percaya. Mereka akan menuduh pesawat yang membawa mereka ke luar angkasa adalah alat virtual reality. Atau mereka menuduh diracun dengan zat kimia yang membuat mereka berhalusinasi. Tetapi, channel ini akan tetap melanjutkan memberi pencerahan. Pada episode mendatang, kita akan menjawab pertanyaan bodoh lainnya. Mengapa ribuan satelit di luar angkasa tidak saling bertabrakan? Sampai jumpa.